Pesantren milik Habib Rizik Syihab di Megamendung, Kabupaten Bogor, Markas Syariah, mengadukan Eager Adventureland ke pemerintah Kabupaten Bogor, Rabu 12 Maret 2025. Markas Syariah meminta Pemkab Bogor memediasi masalah sengketa lahan antara mereka dengan ekowisata Eager Adventureland. Tapi 30 tahun BTPN tidak pernah menguasai secara fisik, sudah. Catat itu. Dan sekarang 30 tahun, orang ini ditanggalkan BTPN. BTPN tidak pernah berkebun lagi di sini, sudah. Berarti itu seharusnya data. Santri Habib Rizik Syihab di pesantren agrokultural Markas Syariah Megamendung disuruh pergi mengosongkan pesantren FPI tersebut. Sebab tanah yang diduduki pesantren FPI itu punya PT Perkebunan Nusantara, PTPN 8 Gunung Mas. PT Perkebunan Nusantara, PTPN 8 Gunung Mas sudah somasi pihak pesantren. Itu satu piranti, satu perangkat kebudayaan itu. Nah, di situ nanti dirumuskan, ini loh input pendidikan, ini outputnya, apa kebutuhan pasaran kerjanya, dan saya sudah merancang itu bagaimana kebutuhan pasar kerja 50 tahun ke depan, apa saja yang dibutuhkan, kualifikasi saja dibutuhkan. Kemudian nanti sampai pada penelitian, di sini cocoknya pohon ini, buah ini, sayur ini, padi jenis ini, semua nanti ada rumusannya, ada desainnya, maka lahir nanti branding. Dan ini harapan bagi kita. Untuk apa? Ini negara, ini tanah Bogor itu tanah subur makmur, gemah ripah, repeh rapi. Makanya desainnya harus segera dikembangkan. Nah, konsepsi itu nanti terintegrasi dengan apa? Pendidikan berkarakter. Anak berkarakter bagaimana? Bangunnya jam berapa? Itu ada nanti buku panduannya atau catatan digitalnya. Itu saya dulu begitu kalau waktu jadi bupati. Nanti masuk sekolah jam berapa? Di sekolah itu menjadi catatan guru. Di rumah itu nanti harus ada daftar isian yang diisi oleh orang tuanya. Anak Anda pulang ke rumah jam berapa? Apa yang dikerjakan? Dari jam sekian apa yang dikerjakan? Dari sekian dikerjakan. Nanti di Google-nya ada record orang. Kalau orang tuanya berbohong, dan kemudian anaknya ternyata produknya tidak sesuai harapan, maka sekolah tidak salah. Memang orang tuanya mengharapkan kegagalan anaknya. Ini firm. Google, setiap orang itu punya catatan digitalnya. Nah, ketika punya catatan digitalnya, nanti langsung sampai pada catatan kesehatannya. Golongan darahnya apa, tekanan darahnya berapa, riwayat penyakitnya apa, itu nanti menjadi record orang. Ketika record orang itu nanti mengarah pada kemana minat dan bakatnya. Ini arahnya ke sini, ini arahnya ke sini. Untuk itu guru nanti harus mengaplikasikan anak-anaknya, sisi mana yang harus menjadi keunggulan. Sehingga nanti di Jawa Barat nggak ada anak bodoh dan anak pinter. Yang ada adalah anak punya kemampuan di bidang olahraga, olahraganya apa. Anak punya kemampuan di bidang seni, seninya apa. Anak punya kemampuan di bidang teknologi, teknologinya apa. Anak punya kemampuan di bidang pengembangan pertanian, pertaniannya apa. Anak punya kemampuan di bidang kesehatan, layanan kesehatannya apa. Semua orang berkembang dengan kualifikasinya. Saya sudah melihat sekolah di Indonesia tidak menjadi jaminan terhadap kualifikasi orang. Orang tumbuh karena pengalamannya. Untuk itu pendidikan harus mengajarkan pengalaman hidup yang baik bagi anak-anaknya. Pak Rudi jadi bupati karena pengalamannya. Pak Jaro Ade jadi wakil bupati karena pengalamannya. Para bupati yang di sini itu tumbuh berkembang karena pengalamannya. Semakin pahit pengalamannya, semakin manis masa depannya. Itu penting. Semakin pahit pengalaman hidupnya, semakin manis masa depannya. Semakin manis perjalanan hidupnya, semakin diabetes masa depannya. Untuk itu, nggak boleh lagi viral-viralan. Ada anak yang jalan kaki ke sekolah setengah jam, kasihan, besoknya dikasih motor. Rontok, Pak. Nggak boleh, Pak. Biarkan dia berjalan kaki. Justru perjalanan kakinya itu akan menumbuhkan dan mengokohkan dirinya. Nggak boleh. Kasihan, aduh. Saya itu punya pengalaman, Pak. Orang hidup itu pada habitatnya. Saya dulu punya orang, udah tua banget, itu kuli, pegawai sampah. Tiap hari itu kerjanya bergumul dengan sampah di tempat pembuangan sampah. Yang sekarang jadi problem nih TPA di mana-mana, ke depan harus segera kita lakukan revitalisasi. Kemudian saking saya kasihan, karena sudah tua, saya ajak, saya kasih hadiah. Kemudian saya pindahin ke kantor saya. Bapak udah tua, tinggal di kantor bupati saja. Di sini Bapak sekerja-kerjanya Bapak. Seminggu dia nangis. Kenapa? Pak Dede, karena dia orang Jawa. Pak Dede, saya mau balik lagi ke tempat pembuangan sampah. Kenapa? Di sini saya nggak betah. Nggak betah saya. Jadi betahnya gimana? Saya betahnya dengan sampah. Jadi Anda jangan menganggap ikan yang berenang itu kedinginan. Saking sayangnya sama ikan berenang, oleh Anda diangkat karunya di kasuran pae. Ini hati-hati. Jadi orang bekerja pada habitatnya. Jadi kalau ada anak kecil kerjanya mulung, nggak apa-apa mulung aja. Yang harus dilakukan oleh kita adalah selepas mulung itu dia sekolah.
Atau sebelum sekolah dia, kemudian pagi-pagi dia sekolah, siang mulung, nggak apa-apa. Justru mulungnya itu menjadi salah satu daya tahan untuk membangun kekuatan dirinya. Makanya jangan berpikir bahwa yang jorok itu berpenyakit, belum tentu. Bisa jadi orang dianggap jorok, tapi karena itu habitatnya justru sehat. Pak, yang tukang mungut sampah itu Pak, jarang pakai kaos tangan Pak. Eta runtah di rawan, diangkat. Itu makan, nggak cuci tangan Pak. Kalau kita, tapi mereka nggak pernah sakit perut Pak, nggak pernah diare. Ibu itu lihat suaminya bawa cewek lain, langsung sakit perut, langsung ginjal besoknya. Nah, artinya bahwa setiap orang itu hidup pada habitatnya. Tugas pendidik, tugas negara, tugas kepala daerah adalah habitatnya tidak boleh diganggu. Saya katakan sekali lagi adalah habitatnya tidak boleh diganggu. Bila perlu dilindungi, dilokalisir, dijaga. Kenapa? Itu habitat mereka. Nah, kemudian habitatnya harus dihormati. Setelah itu disejahterakan dengan memberikan upaya-upaya perlindungan. Nih, ini pendidikan. Kemudian berikutnya adalah apa sih yang menjadi stressing pendidikan lagi ke depan? Makan bergizi gratis. Negara mengeluarkan mungkin bisa nyampe 300 triliun atau bisa 500. Tapi makan bergizi gratis itu tujuannya apa sih Pak Prabowo itu? Tujuannya agar anak-anak Indonesia memiliki kecukupan gizi yang cukup, tidak masuk angin karena di rumahnya tidak sarapan, karena orang tuanya tidak punya kemampuan untuk menyiapkan sarapan. Tugas kita apa? Kalau negara sudah ngeluarin uang untuk makan siswa, maka bekalnya tidak boleh dibuang. Dia harus jadi investasi. Maka gerakan berikutnya adalah saya akan membuat program tabungan beasiswa untuk perguruan tinggi bagi yang SMP dan SMA, dan masuk SMA bagi yang SD. Mereka harus punya tabungan. Kecil Pak, sehari anak nabung 5.000 perak, sebulan taruhlah 100.000, setahun 1.200.000, kali 6 tahun dia sekolah, masuk SMP, nggak akan lagi ngeluh urusan seragam segala macam, dia sudah punya. Budaya itu kapan terjadi? Kita kecil Pak, saya ini hidup dari orang miskin. Uli nanggung bata, dimasukin yang uang 5 perakan ke celengan Pak. Ada celengan hayaman, semar, dimasukin ke ruas bambu, disimpan dekat kandang sapi. Atau kalau ada susu bekas, kalengnya dibersihin, dibolongin, dimasukin ke situ. Luar biasa itu. Spirit itu. Hari ini anak-anak nggak punya. Untuk itu harus dibangun. Nah, ini harus dibangun, dididik lagi agar apa? Negara punya investasi. Selain negara, rakyat punya investasi, setiap anak, terus kemudian anak SD dulu rata-rata itu punya kambing. Ada 2, ada 3, ada 4, 5, sampai 20. SMP punya. Hari ini saya lihat nggak ada lagi tradisi beternak bagi anak-anak sekolah. Beternak apa? Akun Pak, akun bodong. Beternak apa lagi? Beternak di HP. Apalagi motor, bodong. Ini yang diurusin. Semuanya adalah siklus negatif. Siklus negatifnya gimana? Motor rusak, duit. Bannya bocor, duit. Nabrak orang, duit. Ditilang, nanti harus bayar denda, duit juga. Masuk perkumpulan, dibaiat, jadi geng motor. Gebuk orang, harus ngegantiin. Dibacok orang, harus diobatin. Saya sudah lebih dari 50 orang nanganin anak-anak yang korban pembacokan. Itu pun dia salah, keluyuran malam hari. Ujungnya apa? Ibunya bangkrut, bapaknya bunuh diri. Itu problem. Ini harus dibangun Pak. Nah, pendidikan kita nggak ngajarin itu sekarang. Hubungan guru dengan murid itu menjadi hubungan yang sangat normatif. Karena kita mencoba mengadopsi kerangka berpikir pendidikan barat. Pendidikan barat, hubungan guru dan muridnya, negaranya kokoh. Guru dan muridnya diatur dalam piranti profesionalisme. Tapi gaji gurunya cukup. Nggak ada honorer. Nggak ada K3. Apalagi usum hujan. Mau K3. K3 itu artinya halodo. Itu. Nggak ada sekolahnya yang roboh. Ruang kelasnya tertata. Sekolah adalah sebuah kesadaran. Kemudian negara hadir, menjamin kantinnya, menjamin makan siangnya, menjamin perjalanannya. Undang-undangnya berlaku. Anak-anak pakai undang-undang pelindungan anak. Undang-undang pelindungan anak dimasukkan hak dan kewajiban anak dan hak dan kewajiban orang tua. Di Amerika, anaknya nggak boleh anak pakai motor, nggak boleh. Di Inggris nggak boleh.
Nggak boleh di Inggris, di Jepang, anak beli rokok, beli minuman nggak boleh. Nggak boleh di negara mereka, ketika sudah masuk jam di rumah, itu jam maghrib, mereka keluar rumah nggak boleh. Aparat negaranya hadir, orang tuanya taat. Negara memberikan denda pada yang pelanggaran, semua orang taat hukum. Indonesia mau dibangun pada hubungan formal seperti itu, nggak bisa. Profesionalisme belum hadir, kesejahteraan guru masih rendah. Gurunya banyak honorer. Kemudian banyak K3, belum tentu juga dia fokus pada profesionalisme. Orang tuanya apatis pada anaknya. Negara tidak hadir. Jangankan menyelesaikan hal yang besar, ngurusin yang di bawah umur nggak punya SIM aja naik motor nggak beres. Anak-anak di Indonesia merokok, minumannya bukan lagi yang berstandar seperti minuman yang biasa digunakan oleh orang yang punya duit. Ciu. Gimana? Minumnya ciu, oplosan. Minumnya apa lagi? Komik. Ini problem. Ini nggak bisa dilakukan pendekatan formal dengan cara berpikir pemimpin yang formal. Ini pemimpinnya harus luar biasa. Kenapa? Karena rakyatnya luar biasa. Kenakalannya luar biasa. Guru menghadapi dilema. Dilemanya bagaimana? Dilema seorang guru. Galak takut dikriminalisasi. Baik diledek. Bener nak. Kritik juga, saya kritik guru, kritik orang tua juga. Kalau guru misalnya meminta siswa 100.000 untuk ngecat kelas, untuk gali genting, orang tua siswanya ributnya luar biasa, tapi uang jajannya sehari 50.000. Ini problem. Kalau beli baju sekolah 200.000 mahal, 150.000 sepatu mahal, tapi beli baju bebas 500.000 nggak mahal. Ini orang tua kita keadaannya. Kalau beli rokok nggak mahal, beli telur mahal. Ini kan akut nih keadaan. Karena ini keadaan akut, maka tindakan-tindakannya harus out of the box. Maka saya memulai dari mana? Dari pertumbuhan ekonomi. Bagaimana pertumbuhan ekonomi? Saya bilang, ini Bank Emok tuh merajalela di Jawa Barat. Bank keliling tuh merajalela. Di antaranya suka digunakan pinjam untuk kebutuhan sekolah. Karena dari itu saya harus mengambil tindakan. Hal-hal yang memberatkan siswa, yang tidak mampu, yang menimbulkan utang baru, yang menimbulkan pinjaman baru, harus saya hentikan. Di antaranya apa? Studi banding harus saya hentikan. Kenapa? Judulnya studi itu belajar, banding itu memperbandingkan. Artinya apa? Dia melakukan pengkajian setiap peristiwa, setiap masalah, satu masalah diperbandingkan dengan yang lainnya. Anak-anak pergi ke Borobudur, nggak ngerti riwayat dan sejarah Borobudur, lebih cenderung rekreasinya. Ini problem. Maksud saya, guru atau siapapun belajar tentang akademik, dia tahu metodologi ilmiah. Nggak boleh keilmiahan dihianati oleh kalimat-kalimat yang membodohi dirinya, membodohi muridnya, dan menurunkan derajat gurunya. Saya nggak mau guru di Jawa Barat dicaci maki, diomongin jadi bahan perbincangan orang tua. Saya nggak mau. Mereka derajatnya harus tinggi, digugu dan ditiru. Kelasnya kelas altar, cara berpikirnya harus merdeka. Sebenarnya ini yang saya inginkan. Ini saya sayang sama guru. Makanya tindakan saya tidak cukup hanya menyetop studi banding. Tindakan saya nyiapin pengacara, nyiapin notaris. Pengacara apa? Guru yang dikriminalisasi oleh muridnya. Maka saya nyiapin pengacara sampai kapanpun saya dampingi. Saya nyiapin notaris untuk apa? Pendaftaran siswa baru nanti. Setiap orang tua wajib menandatangani surat pernyataan. Saya menitipkan anak saya ke sekolah. Saya tidak akan mencampuri sistem dan pembelajaran di sekolah. Dan apabila anak saya nakal, gurunya memberikan hukuman berdasarkan kaidah yang tidak bersifat kriminal, maka saya bersedia dikembalikan anak saya ke rumah saya. Dan saya akan mendidik oleh diri saya sendiri. Hakan takusia. Bekerja berdasarkan intuisi apa yang mesti kita lakukan dan apa yang mesti kita benahi. Karena ini tugas berat bagi kita dipilih jadi pemimpin. Hadir di sini mungkin para camat, para pejabat eselon 2, para kepala sekolah. Kepala sekolah ada? Hadir. Yang lihat saya itu agak marahnya, kenapa studi tour nggak boleh? Kenapa kenaikan kelas nggak boleh? Kenapa itu nggak boleh, ini nggak boleh? Semua saya lakukan, saya ingin mengembalikan pendidikan ke asasnya, yaitu mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya itu. Apa sih sebenarnya yang ada dalam mimpi saya? Dalam mimpi saya itu saya ingin anak Jawa Barat yang miskin-miskin itu hidupnya bisa sukses. Saya ingin anak-anak Jawa Barat yang kaya-kaya itu juga bisa meningkatkan kualitas kekayaannya orang tuanya. Bukan yang orang tuanya pengusaha, begitu jatuh pada anaknya perusahaannya bangkrut.
Saya ingin anak Jawa Barat itu tingkat kesehatannya meningkat. Saya ingin anak Jawa Barat itu tingkat kecerdasannya meningkat. Saya ingin anak Jawa Barat itu kembali ke asas Pancawaluya, yaitu cager, bager, bener, pinter, singer. Ini nggak bisa lewat pendekatan kepemimpinan normatif. Pak Ketua DPRD, saya mohon maaf, ya nanti pulang nggak dikasih ongkos lagi berat. Walaupun DPRD nggak punya untuk ongkosinnya. Ya, apa sih sebenarnya? Nggak bisa Indonesia, Jawa Barat, dipimpin dengan pola kepemimpinan normatif. Pola kepemimpinan normatif itu adalah berbasis administrasi. Berbasis administrasi itu pasti standarnya adalah RKA dan DPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, kita tadi telah mendengarkan pidato dari Kang Deddy Mulyadi yang mana mengingatkan para perusak di Jawa Barat agar segera minggat ya. Dan Kang Deddy pun ya terus berupaya untuk melakukan perubahan-perubahan di Jawa Barat, terutama tentang pendidikan orang tua dan agar mensukseskan kehidupan anak-anak di Jawa Barat. Inilah pidato dari Kang Deddy Mulyadi ya, sangat-sangat menginspirasi dan sangat-sangat penuh makna. Semoga Kang Deddy sehat selalu. Oke, itu dia video kali ini. Terima kasih. Sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.